Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Cahya Nugraha, jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1A. Dalam video kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, yang pengarangnya adalah Profesor Dr. Onong Ujana Effendi, MA. Penerbit PT Remaja Rosda Karya Bandung. Bab awal dari ilmu komunikasi, teori, dan praktek membahas tentang pengelompokan dan perkembangan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi sudah lama diperdebatkan oleh para ahli apakah komunikasi itu ilmu atau sekedar pengetahuan. Termasuk ke dalam kelompok ilmu apakah komunikasi itu. Pengertian dan proses berlangsungnya komunikasi baik secara primer ataupun sekunder. Berbagai pendapat para ahli tentang ciri-ciri khusus pengertian dan fungsi dari komunikasi massa juga dibahas di bab awal ini. Paparan tentang fungsi komunikasi massa ini dijelaskan oleh beberapa pakar, mulai dari Harold de Lasswell, McBride, dan Dominic. Perbedaan pendapat dari kedua ahli komunikasi, Harold de Lasswell dan Gerard Milewski, tentang tujuan komunikasi termasuk dalam salah satu bahasan di bab strategi komunikasi. Di dalam menyusun strategi komunikasi akan lebih baik bila diperhatikan juga faktor-faktor pendukung dan penghambat pada setiap komponen tersebut. Pada bab 3 membahas tentang perkembangan retorika sebagai cikal bakal ilmu komunikasi. Sebagai cikal bakal ilmu komunikasi, retorika mempunyai sejarah yang panjang, mulai dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai ke zaman modern ini. Cara-cara praktek pidato juga dibahas di bab ini, mulai dari persiapan sebelumnya, bagian-bagian pidato, sikap sebelum, sedang, dan sesudah pidato. Di dalam bab komunikasi dan publistik membahas pengertian dan definisi publistik. Selain itu, bab ini menjawab pertanyaan tentang apakah publistik dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. Istilah komunikasi penunjang pembangunan yang pertama kali digunakan oleh Ernst Childers merupakan bahasan dalam bab 5 tentang komunikasi dan pembangunan. Berbagai ciri khas komunikasi pembangunan di Indonesia juga dijelaskan di bab ini dan pengaruh teknologi elektronik terhadap pembangunan. Di dalam bab ke-6 dijelaskan perbedaan antara komunikasi dengan pendidikan dan peranan teknologi komunikasi dalam pendidikan. Terutama di Indonesia, kemajuan teknologi memberikan efek yang besar dan menjembatani kesenjangan. Barangkali tidak terlalu salah apabila dikatakan bangsa Indonesia hidup di zaman modern dan sekaligus di zaman batu, dikarenakan kesenjangan yang sangat jauh antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat yang terpencil di pedalaman. Nah, sebagai kesimpulan, buku ilmu komunikasi, teori, dan praktek sangat cocok untuk dijadikan buku panduan wajib yang memperkaya wawasan kita tentang ilmu komunikasi. Di buku ini cukup lengkap membahas kajian ilmu komunikasi dan perkembangannya dari zaman sebelum Masehi sampai dengan zaman modern.